Halo teman-teman, saat ini saya akan latihan ya, belajar peer teaching untuk tugas besok ya, KPG. Mudah-mudahan besok kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sehat-sehat semua ya. Ada yang sakit nggak? Enggak. Tidak ada, alhamdulillah. Sekarang kita diberikan kesehatan. Kita bersyukur ya kepada Allah bahwasannya hari ini kita bisa melakukan kegiatan belajar di kelas ini kembali ya. Nah, anak-anak, Iya, Pak. sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Ayo, siapa yang mau membaca doa? Saya, Pak. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar kita baca doa dulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Iya. Silakan kalian berdiri. Baiklah anak-anak, setelah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan kalian menjadi nambah ya semangatnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Coba perhatikan. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan 6 informasi yang didapat pada teks ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan 6 informasi yang didapat pada teks ke dalam aspek yang tadi. Terus yang ketiga, melalui menyimak video mengenai organ pernapasan hewan, peserta didik dapat membedakan organ pernapasan pada hewan, serangga, dan cacing dengan benar. Setelah diskusi, nanti peserta didik dapat membuat salah satu bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Nah, sudah siapkah kalian belajar? Gimana? Siap? Oke. Coba kalian jawab. Bisakah hewan bernapas? Ayo. Bisa. Bisa. Namanya juga makhluk hidup ya. Nah, terus apa saja alat pernapasannya? Ada yang tahu nggak? Paru-paru. Paru-paru, pinter. Kalau paru-paru itu alat pernapasan apa ya? Loh, kok ikan? Masa ikan bernapas pakai paru-paru? Coba yang lain. Ada yang bisa? Nah, kayaknya kalian takut salah ya. Jangan takut. Di sini kita belajar ya. Nah, kalau belajar wajar salah. Nanti Bapak betulkan. Baiklah, supaya kalian bisa nambah pengetahuannya, supaya gak tertukar lagi ikan sama manusia ya. Kita akan lanjutkan pelajarannya lewat video ya. Ya, kalian
tinggal simak videonya, terus amati, dengarkan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau tidak kalian pahami, nah kalian nanti setelah nonton video angkat tangan, raise hand ya. Nanti kita akan jawab sama-sama. Bentar, videonya Bapak tampilkan. Nah, ini videonya. Kalian simak baik-baik ya. Media pembelajaran sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari adalah amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berutuh, bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Sehingga katak mulai bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeolus. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar organ pernapasan pada serangga. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki
akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut ini gambar organ pernapasan pada reptilia. Iya, udahan. Gimana? Seru kan videonya? Pasti seru dong. Itu sengaja Bapak pilihkan buat kalian biar belajarnya semangat. Nah, tadi Bapak sudah udah menyuruh kalian nanti menyimak ya. Udah menyimak, tentunya kalian harus bertanya. Sebelum bertanya tentang apa yang kalian belum pahami atau yang dirasa belum dimengerti, nah Bapak ingatkan kembali tentang kalimat-kalimat tanya yang kemarin sempat dibahas sedikit ya, disebutkan. Masih ingat kan? Ya, syukurlah kalau kalian masih ingat ya. Coba. Jadi kalau kalian bertanya, gunakan kalimat-kalimatnya, kalimat tanyanya. Tadi apa, bagaimana, siapa, di mana. Nah, itu kalian pakai ya, pakai buat bertanya. Supaya Bapak tahu apakah kalian sudah bisa atau belum. Sok, siapa lagi yang mau bertanya? Dipakai ya kata tanyanya. Jadi dalam kalimat tanya itu ada kata tanya. Yang tadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Baiklah, kalau tidak ada, tadi pertanyaannya cukup menarik ya, cukup bagus. Dan ternyata kalian sudah bisa ya, bisa. Bapak ingatkan kembali ya, ini harus ada kata tanyanya. Nah, apa kata tanya? Apa itu? Untuk menyatakan suatu benda atau hal. Terus ada lagi yang dinamakan kata tanya itu di mana. Nah, di mana yaitu untuk menanyakan tempat. Apalagi yang ketiga, kapan. Nah, kata tanya kapan ini untuk menanyakan apa? Ya, bagus. Untuk menanyakan waktu. Itu untuk menanyakan waktu ya. Misalnya kapan katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, itu contoh pertanyaannya. Tadinya waktu berwudu itu kan katak bernapas memakai insang. Nah, jadi buatlah sebuah pertanyaan itu kan sama Bapak contohnya. Kapan katak bernapas dengan paru-paru dan kulit? Itu hanya salah satu contoh. Nanti kalian bisa kerjakan di LKPD ya. LKPD-nya kan udah Bapak bagikan. Silahkan kalian buka LKPD-nya dan kerjakan secara berkelompok ya. Kemarin Bapak sudah bagi kelompoknya ya ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sana nanti ada kelompok ahli ya, dipencar. Yang kelompok asal kan kemarin sudah dipencar. Nah, kalian masih ingat kan? Nanti kalian
kuasai satu materi, ya. Satu materi, misalnya dalam kelompok ahli itu kalian mau menghafalkan, saya nih mau menghafalkan materi misalnya amfibi, napasan amfibi, atau ada yang mau menghafalkan materi misalnya tentang pernapasan burung. Ada juga yang ingin misalnya saya mau pernapasan ikan. Ya nggak apa-apa, kalian bagi-bagi dalam kelompoknya, ya. Kalian kuasai materinya, kalian pelajari, pahami. Nah, bersama kelompok ahli. Jadi kalau kelompok ahli itu yang misalnya belajar tentang pernapasan ikan semua. Nah, nanti yang belajar pernapasan katak semua satu kelompok itu, ya. Nah, kalian sharing di sana. Setelah nanti kalian sharing, nah kalian kembali lagi ke kelompok asal, balik lagi. Nah, setelah kembali ke kelompok asal, kalian nanti akan bertemu dengan orang-orang, ya, rekan kalian, ya, teman-teman kalian yang yang menghafalkan materi yang berbeda, ya, yang berbeda itu. Nanti kan kemarin udah Bapak atur kelompoknya, ya, seperti yang sudah diarahkan kemarin. Kalian diskusikan, ya. Jadi setelah diskusi kembali lagi ke kelompok, dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal, terus kalian dari kelompok asal mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok ahli. Jadi nanti kalian akan saling melengkapi. Itu si A belajar ini, si B belajar ini, presentasikan dalam kelompoknya. Atau mungkin bisa nanti dipresentasikan lewat sini, ya. Saya Bapak nanti akan tunjuk satu orang atau siapa yang siap aja nanti tampil bagaimana caranya mempresentasikan apa yang sudah kalian pelajari. Baiklah, Nak. Nah, bagus. Ini presentasi kalian itu hebat-hebat. Pokoknya kalian layak untuk dikatakan kelompok ahli. Nah, itu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Sok. Silahkan bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan terlebih dahulu akan dijawab sama kelompok-kelompok yang lain, ya. Tadi kan ada kelompok ahli itu yang menghafal materi, udah difokuskan satu materi. Tuh. Sebelum Bapak yang jawab. Tuh. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, nanti giliran Bapak yang bertanya. Coba, Bapak tunggu. Ada? Tidak ada? Ya. Berhubung waktu sudah habis nih Bapak, jadi nih nanya nih, kepanjangan. Baiklah. Sekarang nanyanya lewat tes aja, ya. Kalian kerjakan soal-soal dari Bapak. Kalian punya waktu, baca dulu petunjuknya. Di sana waktunya sampai berapa menit. Kalian harus tepat waktu dalam menyelesaikannya. Tes udah selesai. Terus tadi juga kita udah menyimpulkan, ya, pembelajaran hari ini. Sudah melakukan refleksi. Sekarang waktunya habis. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Nah, tentunya dengan materi yang berbeda. Nanti materi buat besok Bapak share di WA, ya. Supaya sebelumnya kalian juga dapat muka-muka
di Google atau di buku atau banyak lagi ya fasilitas lainnya di internet itu banyak ya. Silakan kalian bisa searching, gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Jangan sampai main game terus-terusan itu kan. Nah, ada yang ketahuan orang tuanya misalnya lapor ke bapak main game terus, nanti ada sanksi ya. Suruh apa kira-kira? Nah itu mah rahasia ya. Nanti jangan sekali-kali membantah apa itu orang tua, itu tidak baik ya. Nah sebelum pembelajaran selesai, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa, silahkan pimpin, siapa yang mau mimpin sebelum bapak tunjuk. Baiklah nak, pembelajaran kali ini cukup sekian. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.